sebagai informasi atas kegiatan politik yang dilakukan oleh Partai Persatuan Bangunan. Sungguhnya sangat bernilai tinggi bagi apa yang sudah disumbangkan oleh rekan-rekan media semua ke Partai Persatuan Bangunan. Karenanya pada kesempatan ini saya undang rekan-rekan untuk bersilaturahmi di lingkaran DPR ini untuk juga sebagai dalam untuk bisa menyampaikan kepada khalayak masyarakat seluruh Indonesia melalui rekan-rekan media bahwa yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia, para ulama, kader simpatisan Partai Persatuan Bangunan yang telah memberikan amanah kepercayaan kepada Partai Persatuan Bangunan untuk mewakili aspirasinya secara politik dan konstitusional dalam pemilihan umum tahun 2024 yang lalu. Pada pemilu ini, P3 alhamdulillah mendapatkan kepercayaan dari rakyat Indonesia, dari masyarakat, dari skala nasional hingga ke tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dalam perhitungan kami, dalam tabulasi kami, perolehan P3 adalah sebagai berikut. Saya jelaskan pada rekan-rekan media. Di tingkat kabupaten kota, perolehan suara P3 adalah 8.060.774 suara dengan keterwakilan kursi di tingkat kabupaten kota yaitu 845 kursi di DPRD. Selanjutnya di tingkat provinsi, perolehan P3 adalah 6.379.085 suara dengan perolehan kursi 82 kursi di DPRD di tingkat provinsi. Kemudian di tingkat nasional, perolehan P3 adalah 6.343.868 dengan suara persentase yaitu 4,17%, dan perolehan 12 kursi di DPR RI. Hasil perolehan suara ini berbeda dengan tabulasi KPU yaitu sebesar 5.858.777 suara dengan persentase 3,87%, dan dengan memperoleh kursi yang sudah ditetapkan oleh KPU di masing-masing dapil yaitu 12 kursi di DPR RI. Perbedaan ini tentu merugikan seluruh pemilih P3 yang telah memberikan mandat keterwakilannya di parlemen, dan perbedaan ini mengakibatkan hilangnya aspirasi dan kedaulatan rakyat dalam demokrasi, dan hal itulah yang mendasari P3 memperjuangkan keadilan untuk merebut suara yang hilang melalui Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa kemarin Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan yaitu tidak melanjutkan pemeriksaan atas perkara-perkara yang diajukan oleh Partai Persatuan Bangunan dalam hal yang terkait dengan parliamentary threshold, di mana di atas saya sampaikan bahwa perolehan suara Partai Persatuan Bangunan menurut versi tabulasi kami adalah 6.343.868, dan menurut KPU adalah yang tadi saya sampaikan 5.858.777. Maka kami berharap Mahkamah Konstitusi
menjadi gerbang keadilan di dalam menjaga kedaulatan suara rakyat yang dititipkan kepada Partai Persatuan Bangunan. Namun sekali lagi tentu saya kecewa bahwa Mahkamah Konstitusi tidak melakukan pemeriksaan secara komprehensif sehingga bisa memberikan rasa keadilan terhadap rakyat yang telah mengamanatkan hak konstitusinya sebagai kedaulatan kepada Partai Persatuan Pembangunan. Kami prihatin, kami berkewajiban untuk menjaga dan memperjuangkan itu, karena ini adalah amanah yang patut untuk terus kami perjuangkan sampai ke titik akhir, karena ini adalah suara rakyat. Sebagai PLT Ketua Umum, saya akan mempertanggungjawabkan, saya akan terus berjuang melalui jalur konstitusi, hukum dan politik untuk memperjuangkan semua aspirasi masyarakat yang telah diberikan kepada P3, dan upaya ini juga kami lakukan karena kami tidak ingin masyarakat atau rakyat nanti menyalurkan aspirasinya di jalanan atau di luar konstitusi. Kepada seluruh kader P3, saya meminta untuk tetap teguh dan turut mengawal perjuangan yang belum selesai ini, dan kita akan terus berjuang mengamankan suara rakyat, suara ulama, suara konstituen kita, sehingga kita memiliki keterwakilan di parlemen. Selanjutnya, kepada seluruh pengurus dan kader di seluruh Indonesia, saya instruksikan untuk berjuang mensukseskan pemilu kada serentak tahun 2024, dan insya Allah kita bersama-sama kita menangkan calon kepala daerah pilihan P3 yang memiliki visi misi yang sejalan dengan P3, yaitu keberpihakan kepada rakyat. Kita semua adalah kader yang tangguh, kader yang amanah dalam mengemban perjuangan para ulama dan tokoh bangsa yang terdahulu telah dititipkan kepada kita semua sebagai generasi penerus. Sementara sebagai pengantar kata yang dapat saya sampaikan itu, dan selanjutnya nanti akan kita lanjutkan melalui diskusi. Mungkin ada rekan-rekan media yang mau menyampaikan pertanyaan kepada baik kepada saya maupun kepada tim hukum. Namun sebelumnya silakan tim hukum nanti untuk memberikan sedikit penjelasan dulu. Ini tim hukum yang membidangi yang dalam rangka upaya untuk berjuang di Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan keadilan dalam upaya untuk menjaga kedaulatan rakyat yang diberikan kepada Partai Persatuan Pembangunan. Silakan Pak Bonami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,